Arjok, Jogja National Museum. Ke patung tuh. Ya udah, mama nunggu di patung nih ya. Ini adalah menggambarkan raksa manusia. Ini akar-akar di bawah bumi, di bawah tanah. Ini adalah tambangnya. Ini menggambarkan tambang. Ini akar-akar yang tanahnya tidak ada karena bawahnya udah digali untuk kepentingan manusia. Kenapa ya di shootnya? Kayak tadi itu yang Cahaya Studio kan? Ya. merasakan diri dia, emosi dia. Kalau jadi orang yang takut sekarang kesepian gitu. Itu udah normal sih, bukan ini kayak sebagai bentuk refleksinya Reza Rahadian sebagai aktor, karena selama ini dia selalu jadi orang lain, jadi memerankan tokoh-tokoh lain. Jadi ini kayak adalah cara dia untuk mengenal dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri gitu. Selama ini dia acting aja gitu ya. Iya. Ini yang di atas gersang, tanaman dibuat gersang. Ini menggambarkan gersangnya, banyak gersang di permukaan bumi ini akibat ulah manusia, diantaranya misalnya pertambangan yang tidak memperhatikan lingkungan. Yang jalan-jalan di pondok-pondok, atau kayak kalau rumah udah kosong atau lama kan mungkin aku ini dipakai. Ini maksudnya apa nih kalau ini saya? Itu kalau itu dari barang-barang bekas aja, recycle. Benar-benar yang nggak pakai orang ini juga. Oh, dimanfaatkan. Ini barang-barang
recycle atau barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan sehingga terlihat cakep atau indah. Tumbuhan liar itu kan biasa tumbuh di tempat-tempat yang terbengkalai atau kayak nggak kelihatan gitu. Nah tapi kalau di sini disebutnya sebagai tanaman pelopor karena tumbuhan-tumbuhan itu selain itu dia tumbuh, terutama dia tumbuh di tempat-tempat yang ditinggalkan, tempat-tempat yang nggak kelihatan, tapi dia bisa tumbuh subur tanpa ada yang nyiram, tanpa ada yang kayak ngasih pupuk gitu kan. Jadi dibilangnya tanaman pelopor karena dianggap sebagai kehidupan yang baru. Jadi di sini dia bukan sebagai tanaman liar, tapi kehidupan yang baru. Semua nih ya, semua. Ini dari barang-barang bekas semua nih. Ini batu marmer ya. Kalau ini juga pakai bentuk tangan. Kenapa? Bentuk tangan, pakai tangan itu menyimbolkan kayak anggota tubuh kita yang kita pakai untuk berbuat sesuatu. Iya, jadi itu nah, tadi aku lupa jelasin di depan. Jadi art job ini kan motif kayak apa? Temanya motif amalan. Jadi kayak amalan itu diartikan kayak suatu perbuatan, tapi juga bisa juga sebagai konsep juga. Jadi kayak nggak harus ketika kayak amalan baik buruk, bisa juga kayak ya udah kayak apa yang dikonsepkan di kepala kita juga itu termasuk amalan. Kayak gitu kayak niat kita juga termasuk gitu kan, maksud gitu kan, motif itu juga kayak maksud yang nggak kelihatan. Nah ini tuh pakai bentuk tangan. Nah tangan itu adalah anggota tubuh yang kita pakai untuk berbuat sesuatu mau baik mau buruk gitu. Jadi itu kayak kaitan sama amalannya tuh di situ. Melaksanakan ya. Iya. Dari amalan tadi. Betul. Dia ini masalah juga dia pakai yang kayak batunya nggak mulus, dia ada yang gombal-gombal karena itu yang menarik itu bagi senimannya. Namanya Budi Santoso, Seniman Budi Santoso. Hah? Keren. Senimannya Budi Santoso. Iya. Batunya namanya? Marmer, batu Marmer. Oke. Ini karya siapa, Safia? Syagini. Oh. Ini lupa tapi masih muda. Ini ada 4 karyanya tuh lukisan oil painting 1, 2, 3, 4 yang ada gambarnya. Lukisan minyak ya? Iya, lukisan pakai cat minyak. Nah kalau instalasinya ini dia bentuknya kayak control panel, itu menggambarkan kontrol di sosial media. Ternyata ada lukisan yang gambar mata yang besar itu menggambarkan pandangan, penglihatan. Jadi kayak maknanya itu penglihatan itu apa maknanya, apa yang kita lihat, siapa yang melihat, apa yang dilihat kayak gitu. Dengan mata. Betul. Penglihatan itu apa sih? Kalau di sini kan konteksnya sosial media, ya udah apa yang kita lihat di sosial media, apa yang dilihat orang dari kita, apa yang kita perlihatkan juga. Ini juga kayak ada kontrol panel tuh kayak seakan-akan ngasih kita kayak perasaan kayak kita tuh sebenarnya bisa ngontrol diri kita juga, kayak apa yang mungkin kita lihat di sosial media itu. Kita yang mengontrol ini. Juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bahasa Inggris ini juga kayak ngajak kita supaya bertanya-tanya sama diri kita sendiri juga. Kayak balik lagi nanya juga ke diri kita sendiri, kayak kita tuh orang yang seperti apa. Jadi kertasnya yang hijau itu boleh diambil. Kalau ini siapa? Ulubingwaru, Siswanto Ulubingwaru. Oh. Ini yang menang Young Artist Award. Jadi nanti di art job itu seniman yang umur 30, kalau nggak salah 32 tahun ke bawah itu otomatis dia masuk Young Nomination Award. Iya, iya. Nah ini yang menang salah satu. Kalau di atasnya itu apa? Udah nggak masuk. Itu udah dianggap senior kan. Oh.
yang menang, salah satu yang menang Young Artist Award, itu ada 3 totalnya. Siapa saja itu? Nanti ada ini pertama Ruding Waru, nanti ada Veronica, satu lagi nanti di atas ada Valerie. Sini dulu, masuk ke ruangan kiri. Oh ini belum ya tadi? Belum. Ini lukisannya Heru Yoga namanya. Senimannya Heru Yoga. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4 nanti di lorong sebelah sana di belakang. Nah kalau ini satu set itu sama, temanya itu menggambarkan trauma kolektif. Jadi itu kayak trauma yang dialami sekelompok orang di satu wilayah karena biasanya itu akibat ada kekerasan fisik. Terus dialaminya tuh kayak serempak gitu, kayak satu komunal gitu. Biasanya itu karena perang atau bencana alam. Tapi kalau di sini yang diambil tuh perang, trauma perang, pasca perang. Jadi semuanya tuh menggambarkan pasca perang. Kalau nggak salah perang Jawa atau apa gitu di sana. Jadi yang pertama ini dia tuh kayak menggambarkan tubuh-tubuh manusia tapi yang udah kayak hancur-hancur, kayak patah-patah, potongan-potongan tubuh. Serasa gitu ya, dengan traumanya itu ya. Iya, karena kan pasca perang sama ini. The next. Yang sini ya? Dua-duanya Oh, dua-duanya. itu seniman kolektif. Yang kiri itu dari Murakami Movement. Kalau yang sebelah kanan dari Ruang Rupa, disingkat jadi Ruru, makanya namanya Perburuan Taman Ruru. Itu inspirasinya dari Perburuan Taman Siswa. Ke Taman Siswa. Yang mana? Ini nih, tapi dia bikin Taman Ruru. Ini sebenarnya basicnya di Jakarta. Dia sama gitu konsepnya, bikin sekolah tapi yang langsung terjun dan interaksi sama komunitas, sama masyarakat. Ya. Jadi biasanya kalau di sini nanti ada setiap minggu tuh ada kelasnya, ada murid-muridnya yang datang, dia bikin workshop gitu. Nanti hasil-hasil workshopnya yang ditempel di dinding sekitar ini. Itu hasil-hasil workshop tadinya awalnya nggak ada, kosong. Sekolah Al-Muhtarom. Kalau ini? Nah kalau yang ini sama juga kolektif dari Murakami. Kalau dia itu yang bahas ke isu alam. Kalau tadi itu isu perkotaan yang dulu. Nah itu nanti bisa minum teh sama kopi. Ada barnya itu. Biasanya karena nanti buat orang-orang ini aja itu boleh ada minum kopi, teh sama ada cemilannya juga. Oh iya. Boleh nyoba nanti. Kalau mau sebelah sini buku-buku tuh boleh dibaca. Kalau mau baca buku boleh dibaca, tapi kan balikin lagi ke sini. Ini di dalam Kaleng Grebek tuh ada puisi, bisa dibeli. Puisi-puisi. Puisi-puisi. Buku-buku boleh dipinjam, tapi di sini aja bacanya. Boleh dipegang berarti. Boleh. Biasanya kalau di sini juga setiap seminggu sekali itu ada workshopnya. Kebetulan hari ini udah Workshop apa itu? workshop ini sama Murakami. Biasanya dia bahas apa ya, kayak unsur-unsur alam. Temanya tuh kayak tanah, batu, air, apalagi ya kayak rempah gitu. Yang minggu ini tuh batu kuatu. Ini art camping. Iya. Kalau mau coba. Oh. Ayo nyoba situ ya, kopi. Ini berlawanan dengan arah jam maksudnya tadi? Berlawanan dengan lama-lama. Oh.
dari sisi kan kenapa ya? Punya jiwa. Cuma sebentar aja Bu, nanya ke nomor yang apa pas sampai bareng-bareng nggak apa-apa, kakaknya udah bisa loh. Ya, Udah pernah dia. bisa. Oh, gimana? Oh, iya. Apa coba diulangi? Ya, ini dari Devto Printmaking Institute, jadi senimannya namanya Devto. Dia itu kayak seni grafis gitu, seni cetak. Seni grafis ini ya. Printmaking, iya, dia tuh studionya di Bali. Nanti biasanya juga di sini suka ada workshop gratis cetak ya, grafis ya. Ini hasil-hasil karyanya. Ini kayak lukisan timbul gitu ya? Kayak lukisan timbul gitu. Enggak, Enggak ya? ini cetak. Oh. Makanya mikirnya kayak Ini itu yang hasil workshop. Ini gambaran hasil workshopnya. Jadi nanti mereka tuh gambarnya Ini tuh di lempengan besi gitu. itu temanya bebas atau? Bebas. Iya. Ini hasil-hasil dari studionya. Hmm. Ini kayak gambar dulu di lempengan besi, nanti diisi tinta kayak dicatin gitu. Ini yang hasil workshopnya gitu. Oh ini hasil workshop ya? Peserta workshop gitu. Hmm. Ini alatnya ya? Iya. Sana ada yoga ya. Iya, kan ada 4 tadi ya. Di luar. Iya, Surya Adi Wijaya. Kalau dia temanya dia pandai besi. Bengkel pandai besi ya. Sayang kalau ada mesin pompa yang Ini konsepnya itu dia kalau zaman dulu kan pandai besi itu pekerjaan yang terhormat gitu. Dia dianggapnya terhormat. Ada sebutannya Pembuatan empu. pusaka-pusaka. Iya, misalkan bikin ya. pusaka-pusaka tinggal kan empu gitu. Oh iya membuat ini. Iya, tapi sayangnya udah nggak diwariskan lagi ilmunya karena anak muda sekarang udah banyak yang nggak tertarik. Iya mungkin pabrikisasi juga kan. Mereka nggak punya penerus. Terus, iya betul, bahwa sekarang pakai pabrik, pakai mesin. Jadi yang kayak manual itu udah mulai nggak banyak yang pakai. Dulu mereka nih ya. Iya, jadi sekarang ini kayak pesannya tuh biar harusnya kita melestarikan itu budaya tradisi pandai besi itu. Nanti ini yang di huruf P itu inisial pandai besi yang empuk-empuknya itu. Kan biasanya kalau pandai besi membuat karya itu nanti ada inisialnya di hasilnya, hasil karya. Misalnya bikin keris nanti ada inisial namanya. Jadi ini tahuan buatannya siapa. Contoh hasil karyanya ya? Ya kayak gini tuh ada inisialnya di pisaunya. Pisau golok nih. Iya, pisau bolong. Ada inisial pembuatnya. Ini itu salah satu alatnya itu. Ya. Aku dulu kecil. Kayaknya lukis. Lukis ini sih. Coba kasih tahu. Kalau ini coba jelasin dulu saat ini apa ini? Ini lagi Apa? ada workshop ceritanya. Oh workshop. Ini bapaknya iya. Tuh nanti sih Nailah mau ikut ini nanti tanggal 23 di Agustusnya di sini. Dia punya workshop oil painting, masuk aja. Oh dia seneng tuh. Workshop oil painting ini kayak gini, jadi ini juga oil painting sih. Apa maksudnya? Pakai cat oil, cat minyak. Cat minyak. Lukis pakai cat minyak. Tanggal 23 Naila. Namanya punya klinik rupa dokter Umi. Maksudnya itu adalah untuk kelas untuk orang yang
belajar seni rupa. Dia lukis seni rupa. Ini dia kayak awalnya tuh buka kelas online dari WA, sekarang udah berlanjut sampai banyak muridnya. Nah ini semua yang ajar itu tuh hasil muridnya, lukisan murid-muridnya. Ini juga Itu lukisan juga ya? ya, ini lukisan belakang kayaknya ya. Aku juga gitu. Di sini nanti di sini ini memang menjadi Ini salah satu hasil karya ya siswa. Si Tasmira itu nih. Oh iya, nggak usah dia ikut begininya. Belum lah. Coba antara anak umur itu kan nggak. Tapi ngapain sama dia ngapain? Orang gitu. Itu pelatih nilai itu 23 nilai tapi kamu juga. Siapa? Zulaisa. Oh. Dia juga melukis di atas keramik. Oh, lukisan di atas keramik ini ya. Iya, ini gambar itu nggak membutuhkan perempuan terinspirasi dari Hawa. Itu kayak gambar tubuh perempuan yang apa ya, yang tidak sesuai dengan standar kecantikan pada umumnya. Tapi kok ibaratnya binatang. Nah binatang-binatang itu tuh menggambarkan maskulinitas. Oh, justru kebalik ini. Ya, jadi kayak menggambarkan sebenarnya kayak standar apa ya, tubuh perempuan itu ya begitu apa adanya, kayak nggak Yang bagusnya. nggak sempurna, nggak apa kayak nggak perfect gitu. Makanya juga pakai keramik yang bentuknya nggak simetris, nggak rata dan kayak retak-retak itu kayak menggambarkan ya memang seperti itu tubuh perempuan yang tidak sempurna. Seperti tidak ada tubuh yang benar-benar 90 derajat Celcius. Tidak stabil, tidak stabil dan perubahan-perubahan kan, banyak perubahan. Jadi bahkan ular. Kalau hewan-hewan itu ya gambar itu kayak lambang maskulinitasnya. Ya kan maksudnya mau gimana pun juga nggak terlepas gitu dari laki-laki. Simetris. Lika ini juga yang salah satunya tentang young artist kan. Apa ini? Banyak. Maju udah nggak apa masuk. Dari apa? Ini dari kain. Apa? Kain. Kain. Kain kanvas. Kain kanvas. Kain. Siapa siapa tadi? Veronica. Veronica. Dia ini terinspirasi dari kegiatan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga. Jadi seniman ini ibu rumah tangga. Dia inspirasi karya dari itu, dari kegiatan dia sehari-hari. Kenapa ambilnya perabotan rumah ini? Karena dia warnanya putih, sama kayak catnya, jadi kayak tersamarkan gitu, kayak agak nggak kelihatan. Karena ya udah itu melambangkan pekerjaan perempuan atau ibu rumah tangga itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan. Gitu ya, ya filosofinya ya. Kenapa ibu rumah tangga? Banyak pekerjaan. Pekerjaan ibu rumah tangga atau perempuan itu sesuatu yang nggak kelihatan. Banyak tapi Karena nggak warnanya putih, sama kayak nyaruk sama catnya gitu. Karena jadi nggak kelihatan gitu tadi ya. Ini semua dari apa? Kain ya? Kain. Ini kain bisa dijahit juga. Tuh, laptop, padahal dia bisa juga pakai laptop. Ayo, Ya. Yang ini sama. Ini beda dari ini. Apa? Pau malu. Oh. Pau malu ini ya udah sih kayak ya udah ini lukisan oil juga. Memang Ini temanya nggak menggambarkan- tertentu gitu. Ini lebih menggambarkan ya kayak lebih santai, temanya kayak menggambarkan keseharian dua orang muda-mudi yang akrab gitu, kayak ya udah kayak nongkrong-nongkrong, baca buku bareng gitu, kayak santai-santai gitu aja. Cuma ciri khasnya tuh emang di warnanya, penggunaan warna catnya yang kayak biru gelap sama coklat itu. Ya kalau dilihat dari dekat tuh ini kayak dominan biru gitu, ada biru. Oh iya benar. Biru terus kayak coklat. Oh ini ya. Itu kan kulitnya juga biru.
minyak itu ada kriteria umur nggak tuh yang berarti? Enggak. 10 tahun bisa nggak ya? Nasi merah. Saya nggak tahu ya, Dia tuh sama lah itu. Ada kayaknya deh. Tentang zaman dulu ya. Lumayan ini sih, bayarnya Sekali itu datang 2 jam. 2 jam itu. Kalau nggak salah ya, Nela kan di pagi jam 10 sampai 12 soalnya. Jadwalnya dia. Kan ada pas pagi sore itu biasa. Terus aja kayak belajar dari nol gitu kayak lukis kayak gitu tuh hasilnya kayak tadi dipajang itu. Yang kiri Itu ya. karyanya Indah Arsyad. Nah ini tuh mau mengkritisi isu pencemaran laut. Ini ceritanya tambak kerang. Dari Tambak hijau. kerang. Iya, budidaya kerang hijau. Masuk aja sini, ke tengah situ aja ke belakang. Tapi jangan sampai ke sini. Dia tuh ada penelitian 1 tahun kerjasama sama BRIN juga. Nanti tuh hasilnya yang di layar itu ada tingkat CO2 sama pH air laut. Sampelnya itu dari air laut di Jakarta, di Teluk Jakarta. pH-nya itu asam atau basah? Asam. Harusnya kan basah. Iya. Tapi karena banyak pencemaran jadinya dia asam. Akhirnya itu udah angkanya tuh 4. Pencemaran ya pas polusi. Nah, itu Limbah pabrik. Jadi kenapa di Teluk Jakarta itu kan dia muara dari seluruh sungai Jabodetabek. Jadi semua limbah di Jabodetabek tuh ke situ maksudnya. Karena kita juga ngambil sumber lautnya dari situ, dari laut itu. Maju itu nanti ada gamelan-gamelan yang di depan. Oh iya, gamelan ini. Bonang ya. Bonang ya. Bonangnya itu dia suaranya ngikutin irama air laut, gelombang laut. Oh. Sekaligus suara bonang itu sebagai bentuk peringatan kalau ini tuh isunya udah genting gitu. Ini ada 2, yang pertama ini sebelah kanan karyanya Pratisna Sanjaya. Ini kincir air. Ini dari Sungai Cikendal di Bandung. Ini kincir air ini sebagai bentuk amalannya beliau sebagai seniman. Jadi dia buat kincir ini untuk menyaring air sungai karena namanya Sungai Cikendal itu udah tercemar limbah juga. Jadi dia buat ini untuk menyaring air supaya bisa dipakai warga untuk akses air bersih. Gitu. Nanti itu juga sepedanya boleh di kayu. Oh. Nah, nanti kalau di goes muter kincirnya. Coba aku. Coba Amin. Aku yang goes. Boleh. Nulis itu nggak berat ya? Tapi nanti jangan terlalu ngebut. Kencang. Biasa Jangan aja, kayak normal aja, normal. Kencang kok, ada nggak? Nggak apa, normal aja. Oh, muter. Masya Allah. Oh, gerak dia. Berat ya, Pak? Berat? Berat nggak? Enggak itu enteng. Ini, Pak. Udah jalannya pelan banget. Emang nggak boleh kencang. Nggak boleh kencang. Nggak apa-apa, terus-terusan aja. Yang Udah. Ini enggak, ini tuh kerangka atap masjid. Oh, masjid. Dari Masjid Az-Zakirin ada di Kulon Progo. Jadi Ini atapnya aja. uncupnya tinggi Senimannya ya. namanya Yosi, Mas Yosi. Dia itu emang arsitek. Jadi sengaja desainnya lurus ini vertikal ke atas ini supaya kalau anti air hujan jatuh itu langsung ke tanah. Jadi nggak ke kampung air. Itu kayak memang konsep itu mau mengikuti alam aja gitu. Nah ini juga boleh kalau mau turun ke bawah tapi harus lepas sendal. Ini apa ini? Di bawahnya gabah. Gabah ya. Oh gabah enggak Pak? Ini sebenarnya padi yang sudah diambil. Ini juga salah satu filosofinya tuh sebagai bentuk amalannya warga desa. Kan mereka tuh kayak bangun ini bareng-bareng. Terus kan kayak kalau di Arjok itu kan amalan ya gimana sih konsepnya lebih ke motif gitu. Amalan itu maksud. Tapi kalau bagi warga desa, ya amalan itu adalah tubuh mereka sendiri, diri mereka sendiri. Segala hal yang mereka lakukan sehari-hari itu udah amalan. Kayak kan bertani, beternak, gitu. Makanya ini salah satu bentuknya kan padi kan hasil amalan warga desa juga. Gitu. Jadi ini kayak melambangkan amalannya juga. Jadi di situ ada kotak amalnya. Oh sini. Jadi kalau
sedang dibangun. Iya, sekarang ini emang lagi direnovasi. Ini gambar. Yang ini apa ini? Sar? Ornamennya. Sultan Putra. Dia itu nanti di sebelah sana ada interaktifnya. Sebelah sana dia bisa lempar koin. Ini nanti dapat kertas ramalan gitu. Nanti sih koinnya itu bebas berapa aja karena kalau udah selesai panen itu juga disumbangkan. Nah kalau ini karyanya dia terinspirasi dari tradisi di kuil Jepang. Biasanya di kuil Shinto atau Buddha itu suka ada tradisi lempar koin nanti dapat kertas itu ramalannya tuh. Nah itu kayak gitu sama. Kalau ini? Enggak mbak, ini? Ceritanya tuh dari sebelah sana urutannya. Oh urutannya ya. Itu kayak cerita sejarah apa ya penggunaan mata uang sama tragedi-tragedi sejarah. Ini koinnya. Ini koin ya. Ini karena dari orang lempar itu jadi sebanyak seperti ini ya. bahasa Indonesia. Oke. Cobain dong skip aja. Skip Beda-beda semua. Iya, lembaga yang butuh gitu. Ini apa tadi? Ini apa? Ini tuh daripadanya band dulu di Castle. Excuse me, are we allowed to step on the surface? Ini tuh, ini robot. Ceritanya ini adalah robot penjaga ladang jagung gitu. Dia bilang namanya ABRI, Advanced Battlefield apa gitu singkatannya. Nah itu dari barang bekas juga, barang-barang elektronik. Dia ulang. Pencet aja nggak apa-apa. Seakan-akan kayak di ruang interogasi. Oh, ruang interogasi. Nah ini masing-masing lukisannya itu dilukis di atas dokumen sejarah asli, arsip asli. Kayak kalau yang ini tuh dokumen perizinan dari Belanda, dokumennya dari Belanda. Yang seru tuh yang sebelah sana, yang sebelah kanan. Itu dari surat keterangan tidak terlibat PKI itu ya namanya itu. Surat keterangan tidak tersangkut dalam gerakan kontra revolusi itu asli dokumennya. Terus dilukis ya? Tuh dilukis. Nah sebelah sana juga itu bahkan fotonya juga tempelan asli. Sebelah kanan. Itu ada data-data orang-orang yang dinyatakan ya bersih gitu, tidak terlibat PKI. Itu fotonya juga asli, datanya asli. Bekas saraf itu. Ini urutan sejarah ini kayak membentuk kekalahan Indonesia dari zaman Belanda. iya dari zaman sekarang
Raja Mataram Sultan Agung ini perpecahan Keraton Solo sama Jogja, Surakarta sama Jogja. Yang ini itu gambar lukisannya yang ini yang penangkapan di Ponegoro yang Raden Saleh, tapi ini POV pasca perang. Kalau itu kan lukisannya kayak pas penangkapan, gambarin tokoh-tokoh Nusantara. Tapi kalau ini tuh setelah perang selesai, ini menggambarkan gedungnya yang sudah kayak bersimbah darah sama kuda-kuda yang mati. Iya. Kayak pasca Pernah perang. baca itu rumah ini kan dibakar kan setelah ya. Betul. Ini juga apa namanya? Ini sama. Kalau ini sudah kemerdekaan ya. Sampai Iya. Belum. ini kan PKI kan dia. Ini propagandanya Soeharto terhadap PKI. Oh Ini ada seruan, tapi khusus untuk rakyat Jawa. Ya, karena kala itu kan Jawa Tengah jadi basisnya kan. Iya. Ini seruan Khusus seruan gimana maksudnya Soeharto menyatakan seruan kalau di sini mungkin bisa dilihat. Ini seruan dari Soeharto. Saudara-saudara rakyatku Jawa Tengah yang tercinta, sadar dan yakinlah bahwa G30S adalah yang sebenarnya gerakan pengkhianatan revolusi, pengkhianat proklamasi Agustus 45 dan lain-lain. Di sini ini gambarannya kalau ketika itu kan sebulan setelah 30 September itu Soeharto mengeluarkan surat ini tanggal 10 November 65. Iya. Gitu ya. Jadi pasca surat itu kan kayak mulai agresif dan lain-lain. Iya. Makanya ini gambaran 3 orang ini sebenarnya seperti keluarga, karena bajunya sama kan seperti keluarga. Bahkan mungkin antar keluarga pun bisa saling berbeda, bisa saling menjarakan, bahkan mungkin membunuh. Karena beda ideologi tadi ya. Betul. Nah, kalau gedung ini juga gedung yang dialihfungsikan jadi tahanan tempat untuk menahan PKI juga. Ini di depan Pasar Keranggan Yogyakarta. Iya. Kalau integrasinya ke semacam ya. Iya. Kalau yang ini tentang kalau suratnya sendiri surat keterangan tidak tersangkut dalam gerakan Iya. revolusi. Zaman dulu pernah saya ngalamin itu. Iya. Atau pernah. Iya dulu. Ini mata uang. Tiga ya.
peta rumah dia masa kecil. Oh. Terus ini lukisannya itu lukisan-lukisan dari foto keluarganya. Memang lukisannya seperti ini ya, Iya, kurang jelas sengaja, gitu, buram gitu. Karena kalau untuk mengingat masa lalu kita itu blur sebenarnya. Kita nggak ingat dengan jelas. Kita ingat kejadian ini, oh ini pesta ulang tahun dirayain sama orang tua. Tapi kan nggak ingat dong kuenya tuh kayak gimana sih bentuknya, warnanya. Oh, gitu. iya, betul. Sekitar kita siapa sih gitu yang duduk di kanan tuh mamanya atau papanya kan nggak inget banget gitu. Kayak blur gitu ya. Inget sih kejadiannya tapi kan nggak jelas. Nah itu menggambarkan kayak gitu. Tidak. Selalu kita Lukisan ini? Iya. Ini kan kenangan masa lalu yang sama-sama hari. Ya sengaja caranya biar kayak udah kamu. Ini apa ini Safia? Oh, permen. Itu boleh nanti dijualin. Ini permen dari air gula sama ada bunga melati dalamnya. Ini udah Air gula. sama melati. Melati. Sebentar kita cari ini yang masih bening. Nanti di dalamnya itu yang gagang itu dari kuningan, itu bentuknya senjata tradisional kayak ada keris, ada golok, ada celurit, keris gitu-gitu. Situ aja saya. Sana aslinya tuh nanti yang itu kalau mau lihat. Ini tanda boleh tangan. diwarnai. Ini memang Oh, boleh mewarnai, memang ya. diwarnainya sama pengunjung. Aslinya itu lukisannya segitu. Aslinya, ini di ya. print besar. Nah itu senimannya namanya Darren Chandra. Darren Chandra itu dia punya sindrom Asperger. Itu ciri-cirinya itu kecenderungan mengulang kata-kata. Tapi dia jadinya salah satunya punya kemampuan fokus yang tinggi sama jadinya bisa menggambar kayak gini, gambar yang detail banget. Kan kayak gambarnya jadi super detail, ciri khasnya sama, nanti kalau diperhatiin ada pola-pola berulang. Kayak itu misalkan badutnya kan kayak sama kayak banyak. Ini juga ada boneka kayak sama banyak gitu. Itu kayak ada pola-pola berulang. Wah, ya. Mau pakai tangga? Enggak, Oh, iya, mau di atas sih kalau mau apa? Udah. Dan next Ada di bahan bakunya yang sebelah sana itu Ini ada apa? tanah liat. Tanah liat. terus diwarnai. Tapi ini bentuknya itu dari bukan dari apa, menggambarkan stalaktit goa. Oh, salah. Jadi itu menggambarkan kerapuhan. Jadi mau menunjukkan tanah kita yang sekarang itu udah beda sama tanah yang ditempati leluhur kita, nenek moyang kita. Tanah itu udah banyak berubah, kayak bumi itu udah banyak berubah. Sekarang udah semakin rapuh. Itu udah makin rusak. Nah ini menggambarkan kerapuhan. Jadi kan kayak gampang hancur, gampang jatuh gitu kan, kayak ngeri jatuh. Kalau ini batu batan ini Oh ini contohnya. batu bahan bakunya. Jadi ini dibuat dari tanah liat. Oh, bahan bakunya Ini ya. tanah liatnya. Sebelah sini ini ada tanah liat dari Sukabumi, Pacitan, Bangka Belitung. Oh, jenis-jenisnya beda-beda ya. Ya, Tanah tapi liat. kalau mau lihat prosesnya kan sebelah sini. Beda-beda kan, ini tanah liat Sukabumi, tanah mentahnya, tanah olahnya ini yang udah dibakar 900 derajat, ini dibakar 1200 derajat. Oh, ini menunjukkan suhunya ya. Ya, ini yang mentahnya kayak gini, ini pas udah diolah, ini udah dibakar. Nah itu warna-warni itu nggak pakai pewarna, itu alami, emang warna tanahnya. Nah ini tuh, lihat putih, itu yang pink, ini yang coklat muda, coklat putih. Iya. Karena warnanya dari bahan baku bahan yang putih, ini yang pink yang ini. Yang belum masalah ini ada hijau, masih nggak ada putih. Asli warnanya. Ini treknya tanah bakar di sini dibuat ini yang ini. Kalau dari sisi sini pas sebenarnya dia kalau dari sama tanah bakar yang dia tuh memotret orang-orang yang survive dari kayak bencana Kesulitan, atau kondisi-kondisi bahaya kayak ini tuh dari tsunami Aceh. Itu waktu ibu sama anaknya yang sebelah kanan itu foto mereka waktu peristiwa tsunami Aceh, ini foto mereka sekarang. Ibu dan anak ini. Nah itu sebelahnya gempa Palu. Ini foto sekarang. Ya sebelahnya sekarang. Ini ibunya waktu kejadian gempa Palu. Itu yang foto dia tuh. Iya. Ini juga ini yang demo itu yang 98. Oh iya.
kerusuhan. Dia mahasiswa saking istilahnya dia jadi kemarin sempat diundang nyatanya kesini cerita pengalaman masa kejadian ini. Ini pernah ini ya. Iya, ini anaknya dia sama anaknya sekarang. Oh, ini dulu kecilnya Iya, itu ya. waktu sekolah. Iya pernah, ini dulu aku muda dulu ini udah ini ya. Sekarang dewasanya seperti ini. Karena ini ya, pemiliknya ini. Iya, orangnya barman di sini. Ini tadi ya, ada foto mereka kayak sama dia. Iya. Biasanya Entar dulu. Iya, entar dulu. Iya, iya. ini tuh kain, isinya dakron. Kain. Iya, senimannya namanya Meta Angelita. Dia itu kan kidal. Jadi dia tuh membuat ini untuk menggambarkan perasaan dia, apa ya, perasaan tidak nyaman dia sebagai seorang kidal yang dapat kayak tekanan dari masyarakat, tekanan sosial. Kalau di kidal kan dianggapnya kayak nggak baik tangan kiri gitu. Tapi kan ya orang dia nyamannya dan bisa tangan kiri gitu. Dan ini hasil karyanya. Iya, dia kayak dia jangan Tangan kidalnya itu. Nanti dalam prosesnya juga dia kayak ya udah menemukan ada keterkaitan emosi dia dengan karyanya. Dia tuh pewarnanya alami dari tanah sama karat besi. Karat besi. Oh. Si pewarna kainnya ini. Ini apa dari apa tadi? Kain ya? Kain. Isinya dakron. Oh, dakron. Yang ini, mah? Karyanya Valeri. Kayak Valeri. Valeri yang menang Young Artist Award. Ini apa ini menggambarkan? Itu sebenarnya bentuk tubuh perempuan. Gimana? Tapi kayak kulitnya doang gitu loh, kayak dikulitin. Oh. Iya. Ini rajutan. Iya, rajutan. Ini rajutan nih. Dari rajutan, ini rajutan. Iya, maksudnya yang apa yang mau ditampilkan tuh rajutannya. Ternyata ada Mobil. wanita dan Ini kayak udah bener-bener kebayang. Oh, ya sama. Itu kayak tangan. Nanti ada tepuk tangannya tuh di atas. oh iya kelihatan gitu badannya. Pokoknya sebenarnya dia pakai sayapnya gitu loh. Ini apa? Burung gagak. Iya, dia ada kayak patung dewi tapi kayak nggak sempurna gitu, sama ada tiga hewan di sini tuh, ada burung gagak, kerbau sama anjing. Yang kerbaunya ya? Kerbaunya kurang tahu. Kalau anjing itu yang di bawah. Kemarin kita kamar mandi aku bukanya. Cuma yang hari Kampung UFO. di mana tadi? Kulon Progo. Kulon Progo, Jogja kalau nggak salah. Iya.
Jadi ada 70 macam kertas dari 70 macam tumbuhan Yang berbeda. Tujuannya tuh ini seni pembuatan kertas. Jadi tujuannya emang mau explore berbagai jenis tumbuhan. Boleh jadi kertas ini pegang aja. Boleh pegang. Kalau mau tahu teksturnya tuh boleh. Nanti ada namanya di sebelah situ kalau mau lihat. Oke, Oh, dari tumbuhan yang berbeda-beda nih. Iya. Kalau ini tuh dari batang kelengkeng. Katanya batang? Kelengkeng. Oh, langkeng. Ini tisu juga Iya, itu ya. dari white apa namanya? Mulberry. Kelengkeng ini dari mana ya lupa? Ada tulisannya boleh sukun, Ada. mangga, ada mangga. Oh, dari pohon Itu diambil tuh serat batang sama daun biasanya. jadilah kertas ini. Ini nih. Misalnya yang kalau dari padi kan, kalau padi sendiri dia penyetannya kan tumbuhan dari padi, dia dari daunnya sendiri. Kalau yang dari pisang sendiri ini dari batang dan daunnya yang Apa kayak mengatasi isu domestik apa ya namanya, yang pekerja-pekerja rumah. Oh, Pekerja-pekerja rumah yang biasanya kerja buat pabrik yang bikin barang pabrik itu tapi kerja di rumah, apa ya namanya itu? kerja rumahan ya Iya, kayak. pekerja rumahan. Dikerjakan di rumah. Gitu. Itu kan kayak eksploitasi ya, karena kan gaji kayak duitnya sedikit tapi kayak kerjanya kayak jam kerjanya non-stop. Iya. Ini ada dua sebelah kanan itu ada dokumen aja. Sebelah kanan itu yang dokumenter dari survei penyintas, orang-orang penyintas penangkapan Tionghoa di Jawa Tengah. Itu bagus. Dia cerita aja pengalaman dia. Kalau ini kan ada 3 narasumber, artinya ibu ini, suaminya yang ditangkap. Ditangkap karena penyintasan tadi. Karena pembantaian etnis Tionghoa. Oh, pada awal tahun. Iya, lupa namanya. Oh, bukan 98 pada waktu itu ya? Bukan sebelumnya. Oh, sebelumnya. Ini nanti setelah ini bapaknya yang ditangkap. Dia, saya beliaunya sendiri yang ditangkap, tapi dia berhasil melarikan diri. Saya sendiri tinggalnya di tempat Itu tadi. tinggalnya di tempat nikah atau orang segera. Etnis Chinese ya? Iya. Berapa tahun itu saya punya anak 3 laki-laki semua. Namanya Maharani Mancanegara. Jadi dia itu nanti teleponnya itu nanti kalau di Jakarta itu nanti bisa ada cerita. Ada suaranya. Oh, didengerin. Itu nanti ada cerita percakapan dia sama kakeknya, maju dulu tuh. Percakapan dia sama kakeknya. Nanti ceritanya itu kakeknya itu dulu adalah korban salah yang anggota PKI. Jadi itu yang terlibat, iya dia yang terlibat nanti yang penangkapan, interogasi, terus kayak diasingkan ke Pulau Buru, di penjara. Nah, nanti kakeknya itu cerita pengalaman dia selama ditangkap di penjara, terus kena kerja paksa. Enggak, itu ngobrol dia sama cucunya. Kita dengerin aja. Nanti urutannya nanti pertama ini 1, 2, 3 bersambung. Kalau yang ini? Nah itu nanti, jadi ceritanya itu diambil dari tulisan di buku harian kakeknya. Oh. Kakeknya seniman ini buku harian itu yang bawah. Jadi dia ngambil dari buku harian kakeknya. Itu tulisan. Jadi dia sama kakeknya itu nggak pernah ketemu karena udah meninggal, tapi dia mengenali dari dari tulisannya. Itu dibuat ini karya ini. Tulisannya ini kayak diarinya selama di penjara. Tulisan kakeknya. Latin. Latin tuh ini Latin. Benar-benar kayak tulisannya ya. Itu yang di papan-papan itu juga isi buku hariannya. Ini Oh, ini catatannya ya? Dimulai. 70. Oh, dari sini di dulu. dalam penjara kayaknya ya. Nah, itu mau dengerin, tapi itu lumayan lama sih, itu durasinya 9 sampai 10 menit. Jadi totalnya 30 menit. Tapi seru ceritanya. Pakai bahasa Indonesia biasa. Bahasa Indonesia, itu yang di buku itu teks bahasa Inggrisnya kalau yang bule-bule. Ngantri. Iya. Ya. Taman duet karyanya. Itu satu ini lukisannya nyambung.
usia dari lahir sampai meninggal. Ya, nanti untuk karakternya rasanya sesuai. Kalau mau baca direnovasi. Nanti tembok-tembok yang hancur diambil, runtuhannya dilukis. Jadi, Itu maksudnya perluasan keraton atau iya, apa? renovasi. Renovasi. Anggaran kayaknya. Oh, sekitar. Yang mau yang ada yang dihancurin. Jadi bongkaran itu baru dilukis ya, bukan emang dari awal kayak gitu. Oh iya. Kalau ini ya memang kayak seni dari refleksi cahaya ini nih, dia mau Ini ditulis di sini dalam bahasa Arab. Nah, nama mujahidin ini sering diasosiasikan dengan terorisme kalau di Indonesia karena jihad dan lain sebagainya. Nah, karena kondisi itu beliau sering dijauhi di masyarakat sekitar gitu. Nah, beliau ini orang-orang itu melihat nama beliau dari sudut pandang yang lain. Mujahidin itu tidak selalu berkaitan dengan terorisme. Dan ini makanya dibuat seolah itu bisa dilihat dari sudut pandang. Berbagai sudut pandang ya. Nah, kalau bisa dilihat detailnya sebenarnya pola yang dibikin itu diintegritas. Metode berpikir, nah itu ada senjata dan bagaimana orang-orang kemudian menganggap mujahidin itu selalu berkaitan dengan Iya, stigma negatif ya.